Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Setiawan dalam mata kuliah kalkulus integral. Kali ini akan kita pelajari tentang integral tentu. Nah, kemarin minggu yang lalu kita pelajari adalah integral tak tentu. Nah, kali ini kita pelajari integral tentu. Apa itu integral tentu? Nah, kita lihat sebuah teorema. Andaikan f kecil continue pada interval a, b dan andaikan f besar, sebarang ini bisa jadi artinya sebarang anti turunan dari f kecil, maka penjelasan saya ini Anda tulis kembali di catatan Anda agar Anda mudah mempelajari sewaktu-waktu. Nah, maka integral dari interval a, b dari f(x) dx sama dengan f, ini nilai anti turunannya fb, fb dikurang fa. Nah, ini dia rumusnya integral tentu. Jadi integral tentu itu dia punya interval tertentu. Nah, contoh kita lihat nomor 1, integral dengan interval 0 sampai 2 dari x pangkat 3 dx. Jadi penyelesaian integral tak tentu dan integral tentu caranya sama, hanya berbeda pada interval. Sama dengan, kita lihat dari rumus integral 1/4 x pangkat 4. Nah, dengan batas daerah 0 dan 2. Nah, cara kita selesaikan, kita masukkan dulu batas yang 2. Caranya 1/4 2 pangkat 4. Nah, ini yang pertama dikurang 1/4 dikali 0 pangkat 4. Nah, sama dengan 1/4 2 pangkat 4 itu berapa? 16 ya. Ya. 16 dikurang, kalau perkalian dengan 0 ya jelas 0, hasilnya adalah 4. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, kita lihat cara penyelesaiannya sama aja, cuma di sini hanya ada batas intervalnya. Integral dari 0,4 dari akar T. Nah, kalau seperti ini gimana? Ubah dulu akar jadi pangkat biasa. Berarti integral 0 pangkat 4 T pangkat setengah dt. Nah, hasilnya berapa? Sama dengan menggunakan rumus 1/setengah ditambah 1 kali T pangkat setengah ditambah 1 dengan batas 0,4. Nah, itu dia. Sama dengan 1/3/2. Nah, ini kan kalau Anda kan bisa samakan penyebut. Ini jadi 2/2. 2/2 berarti 1 tambah 2, 3. Penyebutnya sama. T pangkat 3/2 dengan batas 0,4. Nah, kita lihat lagi sama dengan 2/3. Nah, jadi kalau 1/3/2 jadi 2/3 T. Nah, T itu kita ubah jadi 4 pangkat 3/2
Nah, dikurang 2/3 dari 0 pangkat 3/2. Nah, sama dengan 2/3 dikali, nah kalau 4 itu kita ubah ke pangkat 2 aja, jadi 2 pangkat 2 pangkat 3/2 kurang 0. Nah, semua dikali dengan 0, dipangkat 0, hasilnya 0. Jadi 2/3. Nah, kalau ini jelas bisa dihapus, habis dikali, jadinya kali 2 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 2/3 kali 8 sama dengan 16/3. Jadi hasilnya adalah 16/3. Nah, adapun sifat-sifat integral tentu. Nah, adapun sifat-sifat dari integral tentu, sifat-sifat dari integral di atas ini, sifat-sifatnya yaitu sama halnya dengan sifat-sifat integral tak tentu. Nah, sama halnya dengan integral tak tentu. Nah, jadi sama halnya, jadi nggak perlu saya kasih contoh lagi, karena sama cara penyelesaiannya sama aja, cuma berbedanya kalau integral tertentu ini ada batasnya. Nah, ada batasnya. Kalau integral tak tentu tidak ada batas, dan nilai terakhir kita bubuhkan dengan nilai C. Nah, itu dia. Nah, untuk integral tentu kita cukupkan dulu di sini. Kita lanjutkan kepada teknik pengintegralan. Nah, kita lihat ini adalah teknik pengintegralan. Teknik pengintegralan di sini berarti cara-cara melakukan pengintegralan sesuai dengan kasusnya. Nah, tergantung kasus atau model soalnya. Nah, jadi teknik pengintegral ini ada beberapa macam, nanti terserah Anda mau Anda gunakan yang mana sesuai dengan kebutuhan yang Anda inginkan. Artinya kalau ada diberikan satu permasalahan atau satu soal, Anda tinggal milih model teknik mana yang kira-kira mudah bagi Anda dan cepat untuk melakukan pengintegralan. Nah, kita lihat yang pertama adalah teknik substitusi. Nah, teknik substitusi. Nah, misalkan ada integral dari f(x) dx, disubstitusikan menjadi u sama dengan gx. Nah, kemudian g ini fungsi yang dapat diintegralkan. Fungsi yang dapat diintegralkan. Nah, sehingga kita lihat sehingga integral f(x) dx sama dengan integral h u du menjadi hasilnya h besar dari fungsi u ditambah c, kemudian disubstitusikan kembali h dalam kurung gx ditambah c. Nah, itu dia contoh. Nah, kita lihat contoh 1. Integral x dalam kurung x kuadrat ditambah 1 pangkat 4 dx. Nah, biasanya, nah, Anda dengarkan baik-baik, biasanya kalau di dalam itu x kuadrat, di luar x, kalau ini kita turunkan, misalnya ini kita turunkan, dia akan menjadi pangkat terendahnya sama dengan yang ini. Nah, maka dia bisa dilakukan pengintegralan dengan substitusi. Saya ulangi lagi, jika di dalam kurung ini, nilai pangkat tertinggi ini kan nilai tertinggi x pangkat 2. Jika diturunkan, maka dia akan
dapat sama dengan pangkat di luar kurung. Jadi kalau ini kita turunkan jadi 2x, berarti kan udah sama. Di sini x-nya pangkat 1. Paham ya? Nah, artinya begini. Saya kasih tahu. Kalau x kuadrat diturunkan menjadi 2x. Berarti kan x-nya kan x pangkat 1 jadinya di sini. Nah, itu sama dengan yang di luar sini. Sehingga bisa diselesaikan dengan substitusi. Nah, jadi caranya saya tulis ulang lagi soalnya x dalam kurung x kuadrat ditambah 1 pangkat 4 dx. Nah, kita misalkan, misal U sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, sekarang U ini kita turunkan. Jadi, du sama dengan, nah turunan dari x kuadrat adalah 2x. Turunan dari konstanta adalah 0. Jadi, nggak kita tulis lagi. Jadi, du sama dengan 2x dx. Jadi, kita balik 2x dx sama dengan du. Jadi dx itu sendiri adalah 1/2x du. Nah, seperti ini. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita masukkan integral x. Nah, ini x kan. Nah, ini x. Kemudian dalam kurung sudah kita ganti dengan apa? U. Jadi di sini U pangkat 4. Nah, dx itu sendiri kita ambil yang ini. Nah, berarti 1/2x du. Nah, kita lihat ada yang sama kan? Berarti ini habis, x dengan ini habis. Jadi tinggal adalah integral 1/2. Nah, 1/2 ini kita letakkan di depan. U pangkat 4 du. Nah, ini seperti biasa kita turunkan. 1/2 kali 1/4 ditambah 1. U pangkat 4 ditambah 1 tambah C. Nah, hasilnya adalah 1/2 dikali 1/5 U pangkat 5 ditambah C. Sama dengan 1/10 U pangkat 5 ditambah C. Nah, kita substitusikan kembali, nilai U. Nah, hasilnya adalah, integral dari x dalam kurung x kuadrat ditambah 1 pangkat 4 sama dengan 1/10 dalam kurung, ini kan U pangkat 5. U itu sendiri x kuadrat ditambah 1 pangkat 5 ditambah C. Jadi ini adalah nilai dari U tadi. Nah, inilah jawabannya. Soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, kita lihat integral x kuadrat dalam kurung x pangkat 3 tambah 5 pangkat 9 dx. Nah, ini juga harus perhatikan, bisa nggak dengan melakukan substitusi? Kita lihat, x pangkat 3 ini jika diturunkan menjadi 3x kuadrat. Berarti sama dengan x kuadrat di luar. Berarti bisa diselesaikan dengan substitusi. Nah, caranya, misal, U sama dengan x pangkat 3 tambah 5. Nah, kita turunkan, du sama dengan 3x kuadrat. Nah, 5 kalau diturunkan jadi 0 karena konstanta jadi 0 dx. Nah, jadi kita balik dx sama dengan 1/3x kuadrat du. Nah, hasilnya integral x kuadrat. Nah, ini sendiri tadi kita misalkan dengan U pangkat 9. Nah, dx itu sendiri adalah nilai ini kali 1/3x kuadrat du. Nah, yang hilang adalah habis ini x kuadrat
habis, X kuadrat habis, jadi hasilnya adalah integral sepertiga U pangkat 9 ditambah DU. Nah, sama dengan, hasilnya adalah sepertiga dikali seper. Nah, kalau ini kan 9 tambah 1, jadi seper 10 dikali U pangkat 9 tambah 1, jadi 10 ditambah C. Nah, hasilnya adalah seper 30 U pangkat 10 ditambah C. Nah, jadi penyelesaiannya kita substitusikan kembali nilai U, sehingga kita peroleh integral X kuadrat dalam kurung X pangkat 3 ditambah 5 pangkat 9 dx. Hasilnya adalah, kita substitusikan kembali ini, jadi sepertiga puluh dalam kurung X pangkat 3 ditambah 5 pangkat 10 ditambah C. Nah, inilah jawabannya. Contoh yang ketiga. Nah, coba perhatikan baik-baik. Integral dari X kuadrat cos X pangkat 3 ditambah 5 dx. Nah, ini bagaimana? Sama halnya juga, kalau kita misalkan, kita lihat dulu pangkat tertingginya X pangkat 3. Jika diturunkan X pangkat 3, sama nggak dengan X kuadrat? Sama, karena 3X pangkat 3 jika turunkan jadi 3X kuadrat. Berarti sama-sama X kuadrat pasti bakal habis. Sehingga bisa kita turunkan dengan penggantian atau substitusi. Misal, U sama dengan X pangkat 3 tambah 5. Berarti turunannya DU. Nah, kita turunkan X pangkat 3 menjadi 3X kuadrat dx. Nah, atau dibalik, dx sama dengan sepertiga X kuadrat du. Nah, kita masukkan, jadi integral X kuadrat cos U, dx itu sendiri, yang ini dx-nya. Nah, ini dx-nya, kita ganti jadi ini, sekali sepertiga X kuadrat du. Nah, ini habis, jadi berapa? Jadi 1, jadi tinggalnya integral sepertiga cos U du. Nah, hasilnya lagi, hasil integral cos U berapa? Integral cos U berarti sepertiga, nah cos U itu sendiri integralnya adalah sin U, berarti dikali sin U ditambah C. Jadi hasilnya sepertiga sin U tambah C, kita substitusikan kembali, kita substitusikan lagi dengan nilai U, berarti integral X kuadrat cos X pangkat 3 ditambah 5 dx sama dengan sepertiga sin X pangkat 3 ditambah 5 ditambah C. Nah, inilah jawabannya. Nah, selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Nah, soal yang keempat. Nah, hari ini kita lihat contoh semuanya. Integral sin 2x kurang 4 dx. Nah, ini gimana? Bisa nggak dimisalkan? Bisa, karena kalau kita turunkan x berarti menjadi 1. Sementara di luar kan tidak ada x. Ya nggak masalah, karena kita turunkan x jadi 1 atau tidak ada x-nya. Jadi kita misalkan, misal U sama dengan 2x kurang 4. Maka kalau kita turunkan, du sama dengan 2 dx.
karena 2x diturunkan jadi 2, karena x-nya jadi 1. Nah, sehingga dx itu sendiri sama dengan 1/2 du. Nah, hasilnya integral sin u kali 1/2 du. Nah, ini nilai ini kita masukkan ke sini karena ini adalah nilai apa? Nilai dx yang di sini tadi. Nah, jadi hasilnya adalah integral 1/2 sin u du. Nah, masih ingat integral dari sin u sama dengan setengah dari min cos u. Jadi integral dari sin u adalah min cos u. Dia kebalikan dengan turunan. Kalau turunan, sin u diturunkan menjadi cos u. Jadi kalau integral sin u menjadi min cos u. Nah, hasilnya berarti sama dengan min setengah cos u. Oh ya, saya lupa di sini ada tambah c-nya. Cos u ditambah c. Nah, kita substitusikan kembali nilai u-nya. Berarti integral sin 2x kurang 4 dx sama dengan min setengah cos. Nah, u-nya berapa tadi? 2x kurang 4 ditambah c. Nah, inilah jawabannya. Ingat, ini kan cos u. Cos u itu berarti ini diganti menjadi 2x kurang 4. Tadi kan kita misalkan u itu kan ini. Untuk latihan berikutnya, sebelum kita lihat latihan berikutnya, kita pahami dulu sedikit tentang turunan. Walaupun sudah kita pelajari, nah kita kalkulus 1 tentang turunan sudah kita pelajari, tapi kita coba lihat aja dulu. Misalkan ada nih yang pertama, ada Y sama dengan E pangkat AX. Nah, yang menjadi pertanyaannya, berapa turunan dari E pangkat AX? Nah, caranya, cara penyelesaiannya, cara jawabnya, untuk membuat turunan, ini usahakan jangan ada lagi yang pangkat. Menghilangkan pangkat. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita hilangkan pangkat. Nah, jadi caranya kedua ruas dilenkan. Jadi, len Y sama dengan len E pangkat AX. Masih Anda ingat mata kuliah di semester 1, sifat dari len adalah kalau perpangkatan AX len E. Nah, jadi seperti itu. Nah, len E itu sendiri adalah bernilai 1 karena len itu logaritma yang berbasis E. Jadi kalau len E itu sendiri adalah 1. Jadi len Y sama dengan AX. Jadi kita sudah punya seperti ini. Nah, catatan untuk sekedar diingat bahwa jika Y sama dengan len U, maka turunannya adalah U aksen per U. Nah, Anda ingat, berarti di sini kalau kita menghilangkan len, berarti kedua ruas diturunkan. Nah, kita turunkan, berarti menjadi Y aksen per Y sama dengan, kalau AX kita turunkan menjadi A. Nah, sehingga kita peroleh nilainya adalah Y aksen sama dengan AY. Nah, berarti Y itu sendiri kita substitusikan Y aksen sama dengan A. Y itu sendiri apa tadi? E pangkat AX. Ini kan nilai Y-nya. Berarti Y aksen sama dengan A kali E pangkat AX. Jadi ini turunan dari Y sama dengan E pangkat AX. Nah, kita lihat permasalahan turunan yang kedua. Nah, walaupun kita kembali pada mata kuliah turunan, tapi untuk mengingatkan kembali,
Misalkan Y sama dengan A pangkat X. Kan A yang dipangkatkan, bukan X pangkat A. Oleh karena itu, gimana cara X itu kita turunkan jadi tidak ada pangkat. Udah otomatis kedua ruas kita ln kan. Ln Y sama dengan ln A pangkat X. Nah, sifat dari ln itu sendiri, ln Y sama dengan X ln A. Nah, itu dia. Nah, sekarang caranya untuk menghilangkan ln, kita turunkan. Diturunkan. Kedua ruas. Diturunkan. Nah, ln Y aksen per Y. Nah, Y aksen per Y. Sama dengan, nah, kalau ini variabel X. Kalau yang ini adalah nilai konstanta. Karena bukan variabel, ln A itu konstanta. Berarti hasilnya turunan dari X 2X, misal turunan 2X ya 2, turunan dari 5X ya 5, turunan dari AX ya A. Berarti di sini turunannya adalah ln A. Sehingga kita bisa peroleh Y aksen sama dengan Y ln A. Atau kita substitusikan kembali Y aksen sama dengan Y itu sendiri A pangkat X ln A. Nah, ini dia jawabannya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lihat contoh integral. Untuk memudahkan, kita lihat contoh integralnya. Nah, misalnya contoh yang keberapa? Yang ke-5. Nah, kita lihat contoh yang ke-5. Contoh yang ke-5, integral E pangkat 3X dx. Nah, itu bagaimana caranya? Kita misalkan. Kita misalkan U sama dengan langsung aja E pangkat 3X. Nah, DU-nya dengan contoh yang turunan di atas berarti turunan dari E pangkat 3X berarti DU sama dengan 3E pangkat 3X dx. Masih ingat kan? dx. Nah, kalau kita balik, dx sama dengan 1/3E pangkat 3X du. Nah, hasilnya sehingga kita peroleh integral E pangkat 3X. Nah, dx ini yang kita ganti menjadi yang ini. Nah, kali 1/3E pangkat 3X du. Nah, jadi yang jadi masalah, ini kita hilangkan karena dia sama, habis jadi 1. Hasilnya adalah integral 1/3 du. Nah, integral dari du itu sendiri adalah 1/3 U ditambah C. Jadi kita substitusikan kembali nilai U-nya, artinya integral E pangkat 3X dx hasilnya adalah, nah, Anda lihat di sini. Nah, kita substitusikan 1/3 U itu sendiri berapa tadi? E pangkat 3X ditambah C. Nah, inilah jawabannya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6, nah coba perhatikan baik. Integral 5 pangkat X dx. Nah, sama halnya dengan di atas. Kita misalkan, misal U sama dengan 5 pangkat X. Berarti DU itu sendiri, yang telah saya terangkan di atas, berarti DU itu sendiri adalah 5 pangkat X ln 5 dx. Nah, ini dia. Berarti kalau kita balik, dx sama dengan 1/5 pangkat X ln 5. Nah, itu dia du. Nah, kita tinggal masukkan aja integral 5 pangkat X, dx-nya ini kita ganti menjadi ini, 1/5 pangkat X ln 5 du. Nah, ini kita
coret. Kenapa kita coret? Habis jadi 1. Berarti isinya adalah integral 1/5 du. Nah, berarti hasilnya adalah 1/5 U ditambah C. Ya, U lah, karena di sini kan 1/5 ini kan konstanta. Kalau ini konstanta, dari DU berarti nilainya adalah U. Nah, sama, kita substitusikan kembali. Kita substitusikan nilai U-nya. Nilai U hasilnya integral 5 pangkat X dx sama dengan 1/5 kali 5 pangkat X. Karena 5 pangkat X. U di sini kan 5 pangkat X ditambah C. Nah, inilah hasilnya. Ingat, U di sini adalah 5 pangkat X. Jadi, 1/5 yang ini. Yang ini sendiri berapa? Nilai U ditambah C. Nah, untuk kali ini kita cukupkan dulu. Nanti kedepannya akan kita lihat beberapa latihan atau mungkin ada tugas yang saya berikan kepada Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.